Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6T4E akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem manajemen pemesanan tiket bioskop multi-platform berbasis REST API. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok masing kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Permata Dewi, lalu ada teman saya, Zakwan Adiatma Arya Suta, dan juga Fitrotul Mahfusia. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, latar belakang mengapa kami membuat uh, integrasi bioskop, alasannya yaitu saat ini masih banyak proses pemesanan tiket bioskop yang dilakukan secara manual dan tentunya tidak efisien dan kurang praktis. Selain itu, sebagian bioskop belum memiliki sistem online multi-platform seperti web dan mobilenya. Maka dari itu, kami merancang solusi berupa sistem manajemen bioskop berbasis REST API yang dapat digunakan baik di platform web maupun di mobile dengan sistem yang terpusat dan efisien. Tujuan utama pengembangan sistem ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah aksesibilitas multiplatform. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk mengakses layanan melalui web maupun aplikasi Android. Lalu yang kedua, mengintegrasi data yang konsisten. Dengan REST API, data yang digunakan oleh web dan Android selalu sinkron dan terpusat. Kemudian yang kedua, diharapkan menggunakan menu manajemen untuk adminnya. Karena kami menyediakan dashboard pengenalan film, jadwal, dan pemesanan agar memudahkan admin. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Pengguna bisa memilih kursi, memesan tiket, hingga menerima notifikasi secara real-time. Dalam mengembangkan sistem ini, kami juga menerapkan beberapa aspek dari pelatihan digital, seperti yang pertama ada pemasaran digital, yaitu mengoptimalkan sistem dengan SEO, SEM, dan media sosial. Lalu yang kedua ada e-commerce, mengintegrasikan platform jual beli online dan sistem pembayaran. Lalu yang ketiga yaitu analitik web, menggunakan data untuk memahami perilaku pelanggan. Yang keempat yaitu keamanan digital, yaitu berguna untuk melindungi data pengguna dan menjaga privasi informasi. Lalu yang kelima yaitu memanajemen proyek digital, menggunakan tools dan metode agar proyek berjalan dengan efektif. Berikut ada fitur utama dari sistem kami, yaitu ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada login register yang berguna untuk autentifikasi dan manajemen akun pengguna. Lalu yang kedua ada jadwal film. Pengguna dapat melihat daftar film dan jadwal tayangnya. Kemudian ada pemesanan tiket. Pengguna dapat memilih kursi dan melakukan pemesanan tiket secara langsung. Dan juga yang terakhir ada notifikasi, yaitu memberikan informasi terkait jadwal tayang dan konfirmasi secara otomatis. Oke, selanjutnya yaitu ada teknologi yang digunakan. Di sini webnya terbagi menjadi dua, yaitu web admin sama web user. Untuk adminnya sendiri itu terdiri dari manajemen film, manajemen jadwal, manajemen tiket, dan mengelola pengguna. Untuk yang web user sendiri itu ada lihat film dan jadwal, pilih kursi dan pesan tiket, setelah itu ada payment. Untuk teknologi yang digunakan yaitu untuk front end-nya kita menggunakan Vue.js sama TWCSS. Untuk back end-nya kita menggunakan Laravel REST API. Untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Next.
Lalu untuk mobile-nya sendiri, fiturnya terdiri dari 5 macam, yaitu lihat film dan jadwal, pilih kursi dan pesan tiket, payment, riwayat pemesanan, dan notifikasi. Untuk teknologi yang digunakan, untuk bahasanya sendiri, yaitu ada Dart, untuk framework-nya sendiri itu ada Flutter, untuk IDE-nya itu pakai Android Studio. Next. Untuk teknologi yang digunakan, yang pertama yaitu pemasaran digitalnya itu karena kesulitan dalam memahami teknologi baru. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, yaitu biaya pelatihan dan infrastrukturnya. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan, itu karena kesulitan dalam mengubah kebiasaan lama. Yang keempat yaitu akses terbatas, yaitu keterbatasan akses internet dan perangkat. Next. Eh, Oke, langsung saja berikutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara integrasinya dari web ke mobile. Pertama akan saya jelaskan dulu di bagian webnya. Eh, di sini di bagian webnya untuk mengambil datanya langsung dari database sehingga tidak menggunakan API. Yang menggunakan API itu yang bagian mobilenya. Di sini dilihat ini maksudnya langsung mengambil dari database. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi ini datanya mengambil langsung dari web menuju ke database request movie ID-nya. Oke, berikutnya untuk mobilenya di sini mobilenya mengambil dari data API ini backend. Oh, ulang lagi. Nah, ini backendnya di mana nantinya akan melakukan calling dari front end menuju ke database. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini menggunakan database atau API karena di sini eh, ada post yang nantinya akan mengirimkan request dari front end menuju ke database. Di sini berdasarkan coding ini yaitu username, email, dan password. Nantinya ini dasarnya berdasarkan ini. Nah, API portnya. Jika menggunakan port ini berarti eh, aplikasi mobile ini menggunakan API untuk menyambungkan dari front end ke back end. Nah, tadi ini yang bagian registernya, berikutnya ini bagian loginnya, mengambil dari database-nya. Berikutnya yang di sini ini fungsinya untuk mengambil data film dari database-nya. Oke, eh, langsung saja. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai API dari project kita. Jadi yang menggunakan API adalah dari bagian sisi mobile kita. Di video ini kami akan menjelaskan demonstrasi antara platform website dan aplikasi mobile dari Gnex. Pada sistem ini, website terbagi menjadi dua, yaitu website pengguna yang digunakan untuk melakukan pesanan tiket film dan website admin yang digunakan untuk mengelola data film, jadwal tayang, serta transaksinya. Sementara itu, aplikasi mobilenya dirancang khusus untuk pengguna sehingga mereka dapat dengan mudah melihat jadwal film, pemesanan tiket, dan mengakses tiket digital langsung dari ponsel mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebagai demonstrasi dari website
penggunanya. Untuk yang pertama, kita melakukan di registrasi, kita memasukkan username-nya, kemudian memasukkan email dan passwordnya. Setelah berhasil registrasi, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan memasukkan email dan passwordnya. Kemudian setelah login masuk ke halaman utama, pengguna bisa melihat beberapa film tayangan, misalnya Mati Rasa, Satu Kakak, Tujuh Anak, dan lainnya. Lalu kita bisa memilih filmnya untuk memesan, klik Book Now. Kemudian kita pilih tanggalnya terlebih dahulu dan waktu yang diinginkan, lalu memilih kursi. Lalu next, memilih transaksi pembayaran menggunakan kris, Dana, atau OVO. Lalu terdapat payment complete. Kemudian kita bisa melihat tiketnya. Di sini sudah terlihat tiketnya dari websitenya. Selain itu, kita juga bisa mengecek histori. Kita pernah memesan website apa aja? Memesan film apa aja? Set- di website Cinex pengguna kita juga bisa masuk ke halaman profilnya. Di halaman profil ini terdapat informasi nama, email, dan kapan kita registrasi pada website ini. Oke, eh, itulah cara menggunakan website Cinex untuk penggunanya. Kemudian teman saya akan menjelaskan tentang website admin dari Cinex. Oke, selanjutnya ini kita akan login sebagai admin. Oh, register dulu sebagai admin. Selanjutnya kita akan login dari yang kita register tadi. Nah, oke, berikut adalah tampilan dashboard dari si admin. Ada berikut ada uh, today sales. Ini apa hasil penjualannya itu berapa aja. Tiket sold juga, ada new customer. Di sini juga ada tiket sales statistiknya. Nanti akan muncul grafik tiket penjualannya. Selanjutnya ada top 5 movies-nya. Dan selanjutnya ada halaman movies.
Jadi di sini ada movie listnya, kita si admin itu bisa menambahkan movie. Sini saya coba masukkan movie Mission Impossible. Jadi saya akan mengambil untuk poster dari movie-nya, lalu save movie. Dan di sini filmnya yang ditambahkan tadi sudah muncul, dan di sini juga bisa dilihat juga detailsnya. Selanjutnya juga bisa mengedit movie-nya. Selanjutnya juga bisa menghapus movie-nya. Nah, selanjutnya itu ada halaman movie schedule. Di sini admin bisa mengganti jadwal schedule dari penayangannya. Ada pengaturan waktu, pengaturan tanggal, dan pengaturan jamnya juga. Misal sini saya menambahkan Jumbo the Movie dengan schedule yang sudah ditetapkan. Nah, di sini di bawah sudah muncul movie yang sudah dijadwalkan penayangannya. Selain itu, di sini juga bisa melihat schedule-nya. Selanjutnya bisa mengedit juga. Selanjutnya bisa menghapus jadwal filmnya juga. Selanjutnya yaitu adalah halaman manage user. Jadi di sini bisa kelihatan siapa aja yang pernah login, pernah register di websitenya. Sekarang kita bisa menambahkan usernya. Oke, jadi berikut adalah data dari user yang sudah ditambahkan. Selanjutnya kita bisa melihat detailnya. Selain itu kita bisa menghapus usernya. Nah, itu saja tampilan dari website adminnya. Selanjutnya untuk tampilan mobile-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi berikut ini untuk tampilan mobilenya.
Bisa dilihat ini tampilan halaman loginnya. Sebelumnya, sebelum kita login, kita bisa register dulu. Oke, sudah ada notifikasi bahwa registrasi kita sukses. Nanti akan masuk ke database. Kita langsung saja. Oke, nanti setelah masuk kita bisa melihat daftar film apa saja yang eh, ditayangkan dalam bioskop tersebut. Daftar ini sudah sesuai dengan apa terintegrasi atau sesuai dengan database yang ada di ini SQL. Ya, sesuai ini. Sesuai dengan apa yang keluar di MySQL. Oke, oke, kembali lagi ke Vita untuk penjelasannya. Jadi intinya itu dari proyek kami, sistem ini tuh menyatukan berbagai platform dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi memudahkan pengguna dan juga admin bioskopnya. Lalu REST API-nya ini menjamin efisiensi komunikasi antara platform dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk bioskop skala menengah hingga besar. Next. Jadi sekian presentasi mengenai proyek kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.